Kadang, orang yang diremehkan justru jadi penyelamat. Kisah ini tentang seorang pramugara yang dianggap tak berguna. Tapi satu keputusan dan keimanannya pada Allah menyelamatkan ratusan nyawa di udara. Jangan lupa tekan like jika kau ingin setiap orang yang diremehkan mendapat pembelaan dari Allah. Suara roda koper beradu dengan lantai marmer bandara, riuh langkah orang-orang terburu mengejar waktu. Di tengah keramaian itu, Faris berdiri dengan postur tegak dan senyum ramah, mengenakan seragam pramugara yang masih tampak baru. Usianya belum genap 30, wajahnya teduh dengan sorot mata yang selalu tampak tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang tiap hari berhadapan dengan tekanan, penumpang rewel, dan jadwal penerbangan yang kejam. Setiap pagi sebelum terbang, Faris selalu menyempatkan diri berwudu di mushola kecil di pojok terminal. Ia menunduk lama, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi setiap langkah hari ini, jangan biarkan aku lalai dalam tugas dan iman. Doa yang sama, tapi entah mengapa, selalu terasa baru di hatinya. Namun ketenangan itu sering menjadi bahan ejekan. Saat ia keluar dari mushola sambil mengeringkan tangan, suara sinis langsung menyambut. Faris, kau kira doa bisa bikin pesawat nggak delay? Ucap Reno, pramugara senior yang dikenal sombong. Faris hanya tersenyum kecil. Doa bukan soal delay, tapi soal hati yang tenang. Reno mendengus. Yang penting itu profesional, bukan religius. Kalau kau mau jadi ustaz, ya jangan kerja di langit. Tawa rekan-rekannya meledak. Faris menunduk, bukan karena malu, tapi menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu, membalas dengan amarah hanya akan membuat mereka semakin merasa benar. Di ruang briefing sebelum penerbangan, ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan peta rute dan catatan keselamatan. Ia mengingat setiap detail, seolah hidup ratusan orang yang akan naik nanti bergantung pada hafalannya. Tapi meski teliti dan disiplin, namanya nyaris tak pernah disebut dalam pujian atau penghargaan. Ia seperti bayangan di antara cahaya orang lain, hadir tapi tak diperhatikan. Satu-satunya yang menghargai Faris adalah Bu Mira, pramugari senior yang sudah seperti ibunya sendiri. Kau punya sesuatu yang mereka nggak punya, Riz, katanya suatu hari sambil menepuk bahunya. Apa itu, Bu? Ketulusan. Mereka sibuk ingin dilihat. Kau sibuk ingin bermanfaat. Faris tersenyum, namun jauh di dalam dadanya, ia tak bisa membohongi rasa sepi yang kadang menyesak. Ia ingin diakui, bukan untuk sombong, tapi karena ingin pekerjaannya berarti. Ia ingin orang tahu bahwa menjadi pramugara bukan sekadar menyajikan kopi atau tersenyum pada penumpang. Ada tanggung jawab besar di sana, tanggung jawab atas nyawa, keselamatan, dan bahkan ketenangan orang lain. Suatu sore, setelah penerbangannya melelahkan, Faris duduk sendiri di pojok ruang istirahat. Ia menatap keluar jendela bandara, melihat pesawat yang baru mendarat dengan sayap berkilau terkena cahaya senja. Dalam keheningan itu, ia teringat ayahnya, seorang mekanik pesawat yang wafat saat Faris masih SMA. Ayahnya pernah berkata, "Kalau nanti kau kerja di langit, jangan cuma jagain pesawatnya, tapi juga jagain hatimu. Di atas sana, cuma Allah yang bisa kau andalkan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dan mungkin itu alasan mengapa ia selalu tenang, bahkan ketika diremehkan. Ia percaya, harga diri seseorang bukan diukur dari jabatan, melainkan seberapa kuat ia tetap berpegang pada keyakinannya saat orang lain meremehkannya. Di malam sebelum penerbangan berikutnya, Faris kembali menyiapkan seragamnya. Disetrikanya dengan rapi, seperti ritual. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin, lelah,
tapi tegas. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu untuk siapa aku bekerja, gumamnya pelan. Aku bekerja untuk Allah, bukan untuk tepuk tangan manusia. Ketika Fajar menembus jendela kamarnya, ia sudah siap berangkat. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak, mengambil mushaf kecil dari meja, lalu mengecup sampulnya dengan hormat. Bimbing aku lagi, ya Allah, ucapnya lirih. Dan di kejauhan, suara pesawat lepas landas terdengar seperti panggilan. Ia tidak tahu, penerbangan esok bukan sekadar rutinitas. Ia tak tahu bahwa di balik langit yang tampak tenang, ada ujian besar menunggunya. Tapi di dalam hati, ia sudah siap, karena orang yang berpegang pada Allah tak pernah benar-benar sendiri. Pagi itu, bandara tampak sibuk seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Langit kelabu, awan bergulung-gulung seperti menyimpan amarah yang belum tumpah. Angin di landasan terasa berat, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Namun di antara hiruk-pikuk penumpang dan suara pengeras yang memanggil nomor penerbangan, Faris tetap berjalan dengan langkah tenang, seragamnya rapi, dan tas kecil berisi mushaf tak pernah lepas dari genggamannya. Begitu memasuki kabin, ia mengucap salam lirih pada setiap rekan. Tapi sambutan yang ia terima hanya berupa anggukan malas, beberapa bahkan mengabaikannya. Reno, pramugara senior yang selalu merasa dirinya paling berkuasa di udara, sudah sibuk bercanda dengan pramugari lain. Suaranya keras, tawa mereka terdengar menembus seluruh kabin yang masih kosong. Faris hanya menunduk, menyusun perlengkapan keselamatan di bawah kursi penumpang dengan hati-hati. Riz, jangan terlalu serius. Santai aja, ini cuma penerbangan biasa, ujar Reno sambil menepuk bahunya dengan nada setengah mengejek. Faris tersenyum kecil. Biasa atau tidak, tanggung jawabnya tetap sama. Satu kelalaian bisa membawa bencana. Ah, kamu ini terlalu kaku. Tenang aja, kita udah terbiasa dengan cuaca kayak gini, Reno membalas, lalu berlalu begitu saja, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum penumpang naik, Faris sempat menatap keluar jendela. Langit semakin pekat, awan hitam menggulung di kejauhan. Ia merasakan sesuatu di dadanya, sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan. Bukan ketakutan, melainkan peringatan halus yang menekan dari dalam. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik, "Ya Allah, lindungi perjalanan ini." Ketika penumpang mulai masuk, Faris bekerja dengan disiplin. Ia menyambut satu persatu dengan senyum tulus, bahkan saat beberapa dari mereka bersikap kasar. Ada seorang pria paruh baya yang marah karena kursinya tidak sesuai tiket, seorang anak kecil yang menangis karena takut terbang, dan seorang wanita tua yang gemetar memegang tasnya. Faris menenangkan mereka semua dengan kata lembut. "Tak apa, Bu. Semua akan baik-baik saja. Percayalah, kita terbang di bawah penjagaan Allah." Beberapa penumpang tersenyum kecil mendengar kata-kata itu, tapi Reno yang melihat dari jauh malah berdecak pelan. "Kau pikir kau penceramah sekarang?" katanya dengan nada menyindir. Faris menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia tahu, setiap kata bisa menjadi percikan api jika dibalas dengan emosi. Saat pintu pesawat ditutup dan suara mesin mulai bergemuruh, Faris duduk di kursinya, memejamkan mata sejenak. Ia mendengarkan instruksi dari kapten lewat intercom. Nada suaranya tenang, tapi penuh tekanan tersembunyi. "Kita akan menghadapi sedikit turbulensi di awal penerbangan. Tidak perlu khawatir, semuanya terkendali." Namun, Faris tahu. Kata sedikit dari seorang pilot sering berarti banyak bagi orang yang paham tanda-tandanya. Ia pernah belajar dari ayahnya bahwa badai di udara tidak seperti hujan di darat.
Sekali saja angin berputar salah arah, keseimbangan bisa hilang seketika. Beberapa menit setelah lepas landas, pesawat mulai bergetar halus. Penumpang menatap ke arah jendela, beberapa mulai berdoa, beberapa memegang kursi dengan erat. Faris berjalan menyusuri lorong, memastikan sabuk pengaman terpasang, lalu berhenti di barisan tengah. Angin terdengar menggeram di luar, seperti binatang besar yang sedang mengamati mangsanya. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat napas Faris tertahan. Ia menatap ke arah Reno yang duduk di bagian belakang, tapi pria itu hanya mengangkat bahu, seolah gangguan itu hal sepele. Badai mulai mendekat, gumam Faris pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia kembali ke tempat duduk dan menggenggam mushaf kecil di saku seragamnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam hati, ia mengulang doa yang selalu sama, "Ya Allah, Engkau yang menggenggam langit dan bumi, jangan biarkan hamba MU ini goyah." Pesawat semakin naik menembus lapisan awan. Guncangan semakin terasa. Penumpang mulai berbisik panik, dan beberapa kru terlihat saling bertukar pandang cemas. Tapi Reno tetap santai, memainkan ponselnya sembunyi-sembunyi. Faris memperhatikannya, menahan diri agar tidak menegur dengan keras. Ia hanya menatapnya, lalu menunduk lagi, mencoba memahami suara getar di lambung pesawat yang mulai tidak biasa. Di tengah semua kegelisahan itu, Faris menyadari sesuatu yang aneh. Di antara gemuruh mesin dan petir yang menyambar jauh di luar sana, ia mendengar bunyi ketukan pelan dari arah bawah, dalam ritme yang tidak alami, seperti benda yang bergetar bukan karena turbulensi. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya ilusi dari guncangan. Tapi suara itu muncul lagi, lebih keras kali ini, membuatnya menoleh cepat ke arah pintu belakang kabin. Naluri lamanya sebagai anak seorang mekanik tiba-tiba muncul. Ia tahu bunyi mesin, tahu getaran alami pesawat. Tapi ini, bukan itu. Ada sesuatu yang lain. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, tapi akalnya berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya alat kargo yang longgar, pikirnya. Namun bagian terdalam dari dirinya menolak penjelasan itu. Ketika turbulensi sedikit reda, Faris bangkit perlahan, berniat melapor ke seniornya. Tapi sebelum ia sempat bicara, Reno langsung menatap tajam. "Faris, duduk. Ini bukan waktunya kau sok tahu. Tapi aku dengar suara aneh di bawah kabin, mungkin ada yang longgar. Sudahlah, jangan bikin penumpang panik. Duduk saja. Aku yang tanggung jawab di sini." Faris menatapnya, ingin menjelaskan lebih jauh, tapi akhirnya menghela napas panjang dan menurut. Dalam diam, ia hanya bisa berdoa agar instingnya salah. Tapi di dalam dada, firasat itu tumbuh semakin kuat, seolah langit sedang memberi peringatan. Dan di saat pesawat terus menembus lapisan awan pekat yang menyala oleh kilat, Faris menatap jendela. Awan itu seperti menyimpan sesuatu, bukan sekadar badai, tapi tanda bahwa ujian besar sedang menunggu. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya berkata satu hal, ini bukan penerbangan biasa. Pesawat kini berada di atas lapisan awan tebal. Guncangan sesekali menggoyang kabin, membuat lampu-lampu bergetar halus di langit-langit. Suara mesin bergemuruh di kejauhan seperti nada berat yang tak mau berhenti. Di tengah itu semua, Faris duduk dengan gelisah, pikirannya tak bisa lepas dari bunyi dentuman yang ia dengar sebelumnya, bunyi yang bukan berasal dari mesin, bukan pula dari turbulensi. Ada ritme di sana, ada irama yang terlalu manusiawi untuk disebut kebetulan. Ia menatap ke arah belakang kabin, ke pintu yang menuju ruang penyimpanan bagasi kecil. Dari sana,
Suara itu kadang muncul lagi, samar tapi jelas. Dum, dum, dum. Seolah sesuatu atau seseorang sedang memukul dari dalam. Reno, kau dengar itu? Bisik Faris pelan pada rekannya yang sedang duduk dua baris di belakang. Reno menatap dengan malas, membuka earphone-nya setengah. Dengar apa? Itu. Suara dari bawah. Seperti pukulan. Reno mendengus. Kau ini terlalu tegang. Itu cuma reaksi udara di bawah lambung. Fokus saja pada tugasmu. Jangan halu. Faris diam, menelan kata-katanya sendiri. Ia tahu percuma berdebat. Reno tidak akan mendengar, bahkan jika pesawat ini retak sekalipun. Tapi suara itu terus datang, kadang pelan, kadang seolah marah. Hingga Faris tak tahan lagi. Ia bangkit, berjalan perlahan ke belakang kabin, berpura-pura memeriksa bagian dapur kecil. Dari sanalah ia bisa lebih dekat ke sumber suara itu. Ketika ia menempelkan telinga ke dinding logam, seluruh bulu kuduknya berdiri. Suara itu ada di balik panel besi, dan kini, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Ia mundur setapak, menarik napas dalam, mencoba berpikir logis. Mungkin barang kargo yang longgar, pikirnya. Tapi hatinya tak setuju. Ia teringat pesan ayahnya dulu, kalau di udara ada sesuatu yang terasa tidak wajar, jangan pernah abaikan nalurimu. Itu bisa jadi pesan dari Allah untuk menyelamatkanmu. Faris menatap panel itu lama. Pandangannya kosong, tapi jiwanya bergetar. Ia tahu tak bisa sembarangan membuka bagian pesawat tanpa izin, tapi juga tahu membiarkan sesuatu yang mencurigakan bisa berakibat fatal. Akhirnya ia memutuskan melapor ke pilot. Ia melangkah ke depan kabin, melewati lorong sempit dengan penumpang yang mulai tampak tidak nyaman. Seorang ibu memegangi anak kecil yang ketakutan, sedangkan seorang pria muda memandangi awan di luar jendela yang kini mulai berkilat karena sambaran petir jauh di bawah. Suara angin menggigit, seperti sedang menggeram. Faris sampai di kokpit dan mengetuk pintu pelan. Suara kapten terdengar dari dalam. Ada apa, Faris? Maaf, Kapten. Saya mendengar sesuatu dari ruang bagasi belakang. Mungkin ada benda yang lepas atau... Belum sempat ia melanjutkan, suara kopilot memotong dengan nada tajam, kami sedang fokus pada badai di depan. Jangan ganggu dengan hal-hal kecil. Tapi Pak, suaranya tidak seperti benda jatuh. Lebih seperti... Cukup, Faris, potong kapten dengan tegas. Kau lakukan tugasmu di kabin. Biarkan kami urus sisanya. Pintu menutup cepat, meninggalkan Faris berdiri terpaku di lorong. Ia menatap pintu itu lama, dadanya sesak bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia hanya ingin memastikan semua aman, tapi suaranya seolah tak berarti di telinga mereka. Ia berjalan kembali ke kabin dengan langkah berat, matanya menatap ke lantai, pikirannya berputar-putar. Sesampainya di tengah kabin, ia berhenti. Lampu tiba-tiba padam sejenak, gelap total, hanya suara mesin yang bergemuruh. Beberapa penumpang menjerit kecil. Lalu lampu menyala lagi, tapi berkedip 2 kali sebelum stabil. Faris langsung menatap ke arah Reno, yang kini mulai tampak gugup. Apa aku masih halus sekarang? Ucap Faris perlahan. Reno tak menjawab, hanya pura-pura sibuk memeriksa sabuk pengaman penumpang. Tapi dari wajahnya yang pucat, jelas ia mulai merasa ada yang salah. Tak lama kemudian, bau samar tercium. Asap tipis, seperti kabel terbakar, menyebar dari arah belakang. Faris menutup hidungnya, melangkah cepat ke arah bau itu.
Reno memanggilnya dari jauh, tapi ia tak peduli. Di setiap langkahnya, rasa takut dan tanggung jawab saling bertabrakan. Ketika sampai di dapur kecil bagian belakang, bau itu semakin kuat. Ia membuka laci penyimpanan satu persatu, tapi tak menemukan apapun. Hanya aroma logam panas dan debu yang menempel di udara. Namun, saat ia hampir menyerah, suara dentuman kecil terdengar lagi, lebih keras kali ini, seperti pukulan dari balik panel. Faris langsung berlutut, menempelkan telinganya lagi. Di balik plat logam itu, terdengar klik, 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 suara yang sangat teratur, seperti mekanisme jam berjalan. Darahnya berdesir. Ia mengenali ritme itu, bukan suara alami, tapi buatan manusia. Seperti timer. Dadanya tiba-tiba sesak, napasnya memburu. Ia melangkah mundur perlahan, menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, sabotase, kerusakan sistem, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tapi di tengah ketakutannya, ia justru merasa aneh, tenang sekaligus tegang, seolah Allah sedang mengujinya antara takut dan berani. Ia memejamkan mata, mengatur napas. Ya Allah, jika ini pertanda dari MU, beri aku petunjuk. Jangan biarkan aku salah langkah. Dalam hening itu, seolah hatinya dijawab dengan getaran kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka mata, dan tiba-tiba lampu di atas kepalanya padam lagi, diikuti suara gemuruh keras dari luar pesawat. Guncangan hebat membuat seluruh isi kabin terhuyung. Beberapa penumpang berteriak. Reno berlari ke belakang, berpegangan pada kursi sambil berteriak, "Apa yang terjadi, Faris?" "Aku belum tahu," jawab Faris dengan nada berat. "Tapi aku rasa ini bukan cuma badai." Suara petir menyambar, cahaya kilat menerangi wajah Faris yang kini penuh keringat. Di matanya, ada campuran antara ketakutan dan tekad. Ia tahu, apapun yang tersembunyi di balik panel itu tak bisa dibiarkan. Tapi untuk bertindak, ia butuh keberanian lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ia butuh keyakinan bahwa Allah sedang menuntunnya ke arah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tugas seorang pramugara. Ia menatap langit melalui jendela yang basah oleh butiran hujan, lalu berbisik pelan, "Langit sedang bicara, dan aku harus mendengarnya." Kabin pesawat kini seperti ruang yang terperangkap antara ketegangan dan ketakutan. Lampu kembali menyala, tapi cahayanya redup, seolah ikut gentar pada sesuatu yang tak terlihat. Suara mesin menderu pelan, kadang tersendat, kadang memekakan. Penumpang masih berusaha menenangkan diri setelah guncangan tadi, beberapa memejamkan mata, sebagian berzikir lirih. Tapi bagi Faris, ketenangan itu hanya ilusi tipis yang bisa robek kapan saja. Ia berdiri di belakang, di dekat panel logam tempat suara aneh tadi berasal. Bau logam panas masih ada di udara. Ia berlutut lagi, mendengarkan, tak ada bunyi ketukan sekarang, hanya keheningan mencekam. Tapi justru itulah yang membuat dadanya semakin berat. Ia yakin, sesuatu masih di sana, bersembunyi di balik lapisan logam dan pendingin udara. Faris tahu, ia harus bertindak. Tapi prosedur maskapai melarang awak kabin membuka bagian teknis tanpa izin pilot. Namun jika ia menunggu izin, bisa saja terlambat. Ia menarik napas panjang, berusaha berpikir jernih, tapi suara nuraninya jauh lebih keras dari segala aturan. "Kau harus pastikan, Faris. Jangan biarkan rasa takut jadi alasanmu membiarkan keburukan terjadi." Ia berjalan ke depan, melewati lorong yang masih bergetar ringan. Saat melewati barisan penumpang, beberapa menatapnya dengan cemas.
Seorang ibu memegang tangannya pelan. "Mas, pesawatnya nggak apa-apa, kan?" Faris tersenyum lembut, walau hatinya penuh badai. "Insya Allah, Bu. Semua akan baik-baik saja. Saya cuma perlu memastikan sesuatu." Ketika sampai di depan, ia kembali mengetuk pintu kokpit. Kali ini suaranya mantap. "Kapten, ini penting. Saya yakin ada yang tidak beres di ruang bagasi belakang." Suara kapten terdengar tajam dari dalam. "Sudah saya bilang, Faris, jangan ganggu kami. Fokus saja di kabin." "Maaf, Kapten, tapi ini soal keselamatan." Faris mencoba menahan nada suaranya agar tetap sopan. Namun balasan yang datang membuat dadanya seperti diremas. "Keselamatan kau pikir cuma tanggung jawabmu? Kami yang kendalikan pesawat, bukan kau. Kalau kau tak bisa ikuti aturan, kau bisa turun di laporan nanti." Kata-kata itu menampar batinnya. Semua mata kru kini tertuju padanya. Reno yang berdiri tak jauh ikut menimpali dengan senyum sinis. "Sudah kubilang, jangan sok pahlawan, Riz. Kau baru 2 tahun kerja, jangan merasa paling tahu." Faris menatap Reno dengan tatapan yang bukan marah, tapi kecewa. "Aku tidak sok tahu. Aku hanya ingin memastikan tak ada yang terluka." "Cukup, duduk," bentak Reno. "Kalau kau terus bikin drama, aku laporkan langsung ke HR setelah mendarat." Faris menunduk. Rasa malu dan sakit bergulat dalam dadanya. Ia merasa seperti diseret ke antara dua dunia, aturan yang harus ia patuhi dan panggilan nurani yang menjerit di dalam dada. Ia menutup mata sejenak, memohon petunjuk dalam diam. "Ya Allah, aku takut salah, tapi aku lebih takut jika aku diam dan sesuatu terjadi." Tiba-tiba, pesawat berguncang lagi, lebih keras kali ini. Beberapa koper jatuh dari kompartemen atas, penumpang berteriak. Reno berlari menenangkan mereka, sementara Faris terhuyung, berpegangan pada kursi. Dalam kekacauan itu, ia tahu ini saatnya. Ia tak bisa menunggu lagi. Tanpa pikir panjang, Faris berbalik dan berjalan cepat ke arah belakang kabin. Langkahnya mantap, meski tiap detik terasa seperti pengkhianatan terhadap perintah kapten. Hatinya berdebar keras, tapi setiap hentakan di dadanya disertai satu kalimat yang terus ia ulang dalam hati, "Allah bersama orang yang berani karena kebenaran." Ia sampai di dapur belakang. Suasana gelap karena lampu di bagian itu berkedip terus. Suara mesin seperti meraung di bawah lantai, dan udara di sekitarnya hangat tak wajar, seperti ada energi yang mengalir di bawah sana. Ia membuka laci, mengambil senter kecil, lalu menyorot ke arah panel logam yang sebelumnya ia curigai. Cahaya senter menembus sela-sela baut dan sambungan besi, ada asap tipis mengepul, nyaris tak terlihat. Faris berlutut, menyentuh permukaannya. Panas. Terlalu panas untuk bagian pesawat yang seharusnya dingin di udara setinggi ini. Ia menggigit bibirnya, lalu memutuskan sesuatu yang bisa mengubah segalanya, membuka panel itu. Ia tahu konsekuensinya berat, tapi menunggu bisa jauh lebih berbahaya. Tangannya gemetar saat memutar obeng kecil darurat yang ia ambil dari kotak alat kru. Setiap baut yang longgar membuat napasnya semakin berat. "Ya Allah, kuatkan tanganku." Ia membuka panel pelan-pelan, suara logam mengerang lembut saat dilepaskan dari dudukannya. Dari balik celah pertama, asap hitam langsung keluar, membuatnya tersedap pelan. Bau logam terbakar dan bahan kimia menusuk hidung. Faris memiringkan tubuh, menyorotkan senter ke dalam. Di sana, dalam ruang sempit yang dipenuhi kabel dan pipa, ia melihat sesuatu berkilau.
Sebuah tas logam menempel di sisi rangka dengan lampu kecil yang berkedip merah. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Waktu seolah berhenti. Sebuah suara di kepalanya berbisik, tak keras, tapi jelas. Inilah alasannya kau dipanggil hari ini, Faris. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di belakang. Reno muncul, wajahnya merah karena marah. Apa yang kau lakukan? Gila kau? Ia menatap panel yang terbuka dan asap yang keluar. Kau sadar nggak bisa dipecat karena ini? Faris berdiri, suaranya tenang tapi tajam. Lihat ini, Ren. Reno menatap ke dalam, dan sesaat wajahnya kehilangan warna. Ia mundur satu langkah, suaranya tercekat. Apa itu? Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu satu hal, ini bukan bagian dari pesawat. Suasana jadi sunyi. Hanya suara mesin dan detak jantung yang terasa berdentum di telinga mereka. Reno menatap Faris lama, seolah tidak percaya. Tapi di mata Faris, tak ada keraguan. Ia telah melanggar perintah, tapi ia tahu ia tidak salah. Ia menatap langit di luar jendela yang mulai diliputi awan hitam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku sudah lakukan bagianku. Lindungi mereka semua." Suara roda koper beradu dengan lantai marmer bandara, riuh langkah orang-orang terburu mengejar waktu. Di tengah keramaian itu, Faris berdiri dengan postur tegak dan senyum ramah, mengenakan seragam pramugara yang masih tampak baru. Usianya belum genap 30, wajahnya teduh dengan sorot mata yang selalu tampak tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang tiap hari berhadapan dengan tekanan, penumpang rewel, dan jadwal penerbangan yang kejam. Setiap pagi sebelum terbang, Faris selalu menyempatkan diri berwudu di mushola kecil di pojok terminal. Ia menunduk lama, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi setiap langkah hari ini, jangan biarkan aku lalai dalam tugas dan iman. Doa yang sama, tapi entah mengapa, selalu terasa baru di hatinya. Namun ketenangan itu sering menjadi bahan ejekan. Saat ia keluar dari mushola sambil mengeringkan tangan, suara sinis langsung menyambut. Faris, kau kira doa bisa bikin pesawat nggak delay? Ucap Reno, pramugara senior yang dikenal sombong. Faris hanya tersenyum kecil. Doa bukan soal delay, tapi soal hati yang tenang. Reno mendengus. Yang penting itu profesional, bukan religius. Kalau kau mau jadi ustaz, ya jangan kerja di langit. Tawa rekan-rekannya meledak. Faris menunduk, bukan karena malu, tapi menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu, membalas dengan amarah hanya akan membuat mereka semakin merasa benar. Di ruang briefing sebelum penerbangan, ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan peta rute dan catatan keselamatan. Ia mengingat setiap detail, seolah hidup ratusan orang yang akan naik nanti bergantung pada hafalannya. Tapi meski teliti dan disiplin, namanya nyaris tak pernah disebut dalam pujian atau penghargaan. Ia seperti bayangan di antara cahaya orang lain, hadir tapi tak diperhatikan. Satu-satunya yang menghargai Faris adalah Bu Mira, pramugari senior yang sudah seperti ibunya sendiri. Kau punya sesuatu yang mereka nggak punya, Riz, katanya suatu hari sambil menepuk bahunya. Apa itu, Bu? Ketulusan. Mereka sibuk ingin dilihat. Kau sibuk ingin bermanfaat. Faris tersenyum, namun jauh di dalam dadanya, ia tak bisa membohongi rasa sepi yang kadang menyesak. Ia ingin diakui, bukan untuk sombong, tapi karena ingin pekerjaannya berarti. Ia ingin orang tahu bahwa menjadi pramugara bukan sekadar menyajikan kopi atau tersenyum pada penumpang. Ada tanggung jawab besar di sana,
tanggung jawab atas nyawa, keselamatan, dan bahkan ketenangan orang lain. Suatu sore, setelah penerbangannya melelahkan, Faris duduk sendiri di pojok ruang istirahat. Ia menatap keluar jendela bandara, melihat pesawat yang baru mendarat dengan sayap berkilau terkena cahaya senja. Dalam keheningan itu, ia teringat ayahnya, seorang mekanik pesawat yang wafat saat Faris masih SMA. Ayahnya pernah berkata, "Kalau nanti kau kerja di langit, jangan cuma jagain pesawatnya, tapi juga jagain hatimu. Di atas sana, cuma Allah yang bisa kau andalkan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dan mungkin itu alasan mengapa ia selalu tenang, bahkan ketika diremehkan. Ia percaya, harga diri seseorang bukan diukur dari jabatan, melainkan seberapa kuat ia tetap berpegang pada keyakinannya saat orang lain meremehkannya. Di malam sebelum penerbangan berikutnya, Faris kembali menyiapkan seragamnya. Disetrikanya dengan rapi, seperti ritual. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin, lelah tapi tegas. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu untuk siapa aku bekerja," gumamnya pelan. "Aku bekerja untuk Allah, bukan untuk tepuk tangan manusia." Ketika fajar menembus jendela kamarnya, ia sudah siap berangkat. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak, mengambil mushaf kecil dari meja, lalu mengecup sampulnya dengan hormat. "Bimbing aku lagi, ya Allah," ucapnya lirih. Dan di kejauhan, suara pesawat lepas landas terdengar seperti panggilan. Ia tidak tahu, penerbangan esok bukan sekadar rutinitas. Ia tak tahu bahwa di balik langit yang tampak tenang, ada ujian besar menunggunya. Tapi di dalam hati, ia sudah siap, karena orang yang berpegang pada Allah tak pernah benar-benar sendiri. Guncangan besar mengguncang pesawat hingga semua penumpang menjerit serempak. Kopi tumpah, koper berjatuhan, dan suara anak kecil menangis memecah kekacauan. Faris berpegangan pada sisi kabin, tubuhnya terhuyung oleh hentakan keras yang datang dari bawah. Reno terjatuh di lantai, sementara alarm darurat mulai berbunyi pendek, tanda tekanan udara berubah mendadak. "Ya Allah," desah Faris tanpa sadar, matanya menatap lampu-lampu kabin yang kini berkedip cepat. Dari arah depan terdengar suara kapten melalui pengeras, suaranya tegang namun berusaha terdengar tenang. "Semua kru tetap di posisi. Kita menghadapi badai besar, harap sabuk pengaman terpasang." Tapi Faris tahu, ini bukan hanya badai. Detik setelah ia mematikan alat misterius itu, suara klik lain muncul dari ruang sebelah, dan kini pesawat bergetar tak wajar, seolah ada sesuatu yang ikut bergerak di dalam lambungnya. Ia menatap Reno yang masih terduduk di lantai. "Ren, kau dengar suara itu?" Reno mengangguk cepat, wajahnya pucat. "Ada sesuatu di bawah lantai, aku dengar juga." Faris berdiri perlahan, memegang dinding agar tak terjatuh lagi. Suara itu terdengar seperti getaran logam yang beradu, berulang dalam pola ritmis. Ia menoleh ke arah belakang, ke ruang bagasi besar yang terpisah dari kabin penumpang. Suara itu berasal dari sana. Ia menatap Reno. "Aku harus ke sana." Reno menatapnya seperti orang gila. "Kau tidak serius, kan? Kita bahkan tidak tahu apa itu." Bisa jadi sesuatu yang akan meledak kalau kita tidak lakukan apa-apa," potong Faris dingin. "Kau bisa tetap di sini kalau mau, tapi aku tidak akan diam." Faris melangkah ke arah pintu logam kecil menuju bagasi bawah. Setiap langkahnya seperti menembus udara yang makin tipis, setiap detiknya terasa menegangkan. Suara langkahnya tertelan oleh raungan mesin dan angin. Ia sempat berhenti sejenak, menatap langit yang terlihat di luar jendela, hujan deras mengguyur kaca,
Kilat menyambar begitu dekat hingga sinarnya menyilaukan mata. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya pelan. Ketika ia membuka pintu menuju tangga kecil ke bawah, hawa panas langsung menyerbu. Udara di ruang bagasi terasa berat, seperti menekan dari segala arah. Bau logam terbakar semakin tajam, bercampur dengan aroma bahan kimia yang menyengat. Ia menyalakan senter, menyusuri jalan sempit di antara tumpukan koper dan peti. Setiap langkah disertai bunyi dentingan logam di bawah kakinya. Di ujung ruangan, lampu kecil di dinding berkedip lemah. Dari sana, Faris melihat sesuatu yang membuat dadanya serasa terhenti. Tas logam lain, hampir identik dengan yang sebelumnya. Namun kali ini, lampu merah di atasnya berkedip lebih cepat. Dia mendekat pelan, keringat mengucur dari pelipisnya meski udara di sana begitu dingin. Satu saja sudah cukup membuat pesawat hancur, pikirnya. Kalau ada dua. Ia tak berani menyelesaikan kalimat itu di kepalanya. Dari interkom di dinding terdengar suara pilot memanggil. Seluruh kru ke posisi aman. Kita akan masuk ke zona turbulensi ekstrim. Tapi Faris tak bergeming. Ia berlutut di depan tas itu, menyorot senter pada sisi bawah. Ada tulisan kecil di plat logam, Unit 2 Chainlink System. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, kedua alat ini terhubung satu sama lain. Artinya, jika satu mati dan satu lagi aktif, sistemnya bisa memicu reaksi berantai. Reno memanggil dari atas tangga, suaranya gemetar. "Faris, cepat naik. Kapten mau semua kru duduk." "Terlambat," jawab Faris tanpa menoleh. "Kalau aku biarkan ini, tak ada kursi yang bisa menyelamatkan kita." Ia memeriksa tas kedua itu dengan hati-hati. Di sisi kanan, ada panel kecil yang terbuka sedikit. Ia mencoba menyelipkan jari, tapi ujungnya panas. Suara timer terdengar, 02.47. 02.46, angka merah menyala terang di tengah ruang gelap. Faris menahan napas, lututnya bergetar, tapi pikirannya tetap fokus. Reno turun perlahan, meski ketakutan jelas di wajahnya. Kita nggak bisa matiin dua-duanya. Kalau sistemnya saling terhubung, bisa meledak bersamaan. Faris menatapnya, matanya tajam namun penuh luka. Kalau kita tak coba, mereka semua di atas pasti mati. Kau mau diam dan lihat mereka jatuh dari langit? Reno terdiam. Tatapan Faris begitu kuat, seperti orang yang sudah menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang lebih tinggi. Pesawat kembali terguncang, kali ini lebih keras. Beberapa koper bergeser, nyaris menimpa mereka. Lampu senter jatuh, berguling di lantai. Dalam sekejap, ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya merah dari timer. Bayangan wajah Faris terlihat samar, tegang, tapi damai. Ia mengambil keputusan cepat. Kita matikan kabel sinkronisasinya dulu. Kalau rantainya putus, sistem kedua ini kehilangan kendali. Reno menggeleng, panik. Kau bahkan nggak tahu kabelnya yang mana. Aku tahu satu hal, kata Faris lirih, ketakutan tak pernah menyelamatkan siapapun. Ia membuka plat logam kecil di sisi bawah tas, menemukan 4 kabel warna berbeda, hijau, kuning, biru, dan merah. Ia berpikir cepat, mengingat setiap pola yang pernah dilihat di alat pertama. Dalam benaknya, ia menggambar jalur kabel, menganalisis arah arus listrik berdasarkan warna dan posisi. Waktu berjalan cepat. 01.59. 01.58. Ren, ucapnya pelan. Kalau aku gagal, bilang pada semua orang,
jangan sombong pada langit. Langit itu bukan tempat kita berkuasa, tapi tempat Allah menunjukkan kekuasaannya. Reno tak sanggup menjawab. Matanya basah. Ia hanya menunduk, menutup wajah dengan tangan. Faris mengangkat tang kecil dari saku seragamnya, menatap kabel-kabel itu. Tangannya bergetar, tapi matanya fokus. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ia menjepit kabel kuning dan memotongnya. Seketika timer berhenti di angka pukul 1.43. Lampu merah padam, berganti dengan cahaya hijau redup. Hening menyelimuti ruangan. Faris dan Reno saling menatap, tak berani bernapas. Beberapa detik berlalu. Tak ada ledakan. Hanya suara mesin pesawat yang kini mulai stabil kembali. Reno menjatuhkan diri duduk, menutup wajah, menangis pelan. Faris bersandar di dinding, menatap tas logam itu lama. Kita selamat, ucapnya pelan. Tapi kalimat itu terasa menggantung, karena di dalam hatinya, Faris tahu pertempuran belum selesai. Ia hanya memadamkan satu sumber bahaya, dan langit di luar masih mengguncang dengan murka yang belum reda. Di atas sana, kilat menyambar lagi, menerangi wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Dalam getaran pesawat yang perlahan mereda, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berbisik, "Ya Allah, kalau ini bukan akhir, tunjukkan padaku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Jangan biarkan aku menyerah sebelum waktunya." Keringat masih menetes dari pelipis Faris saat ia berdiri di ruang bagasi yang kini sunyi, tapi udara di sana tetap berdenyut seperti menyimpan bara. Suara mesin pesawat kembali stabil, namun di balik itu ada desiran halus, bunyi sistem ventilasi yang tak biasa, seperti napas panjang dari sesuatu yang baru saja tertidur, bukan mati. Reno masih duduk di lantai, memegangi kepalanya, matanya menatap kosong pada dua tas logam yang kini diam. Tapi di dada Faris, ketenangan itu belum sepenuhnya lahir. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya berat, seolah menekan paru-parunya. Sejenak ia mengira itu karena ketegangan yang belum hilang, tapi lalu terdengar bunyi klik halus dari sisi dinding lain, disusul oleh lampu kecil di atas kepala yang bergetar. Bukan guncangan, tapi getaran elektrik, seperti sistem yang sedang mengalirkan daya ulang. Faris langsung menoleh, wajahnya berubah tegang. "Ren," panggilnya pelan. Reno menatap lemah. "Apalagi sekarang? Lihat lampu itu." Faris menunjuk ke atas. Lampu indikator darurat yang seharusnya menyala hijau berubah menjadi merah muda samar, tanda adanya arus listrik yang tak stabil. Reno menelan ludah, berdiri dengan lutut gemetar. "Jadi, kau pikir bom itu aktif lagi?" "Bukan aktif," jawab Faris cepat. "Tapi sistemnya belum sepenuhnya padam. Bisa jadi ada satu sirkuit lain yang mengendalikan keduanya dari pusat daya." Kata-katanya membuat udara terasa semakin menekan. Reno menatap ke arah dua tas logam yang kini tampak seperti monster yang sedang tidur, diam tapi mematikan. Ia menutup wajah dengan tangan. "Kita nggak mungkin bisa matikan semua, Riz, ini di luar kemampuan kita." Faris memejamkan mata sejenak. Dalam gelap pikirannya, muncul bayangan wajah penumpang, ibu-ibu yang tadi menatapnya cemas, anak kecil yang menangis di pelukan ibunya, dan pria paruh baya yang tadi mengucap terima kasih karena Faris menenangkannya. Satu-satu wajah itu berputar di benaknya seperti ingatan terakhir. Ia membuka mata perlahan. "Aku tidak bisa pergi sebelum yakin semuanya aman. Kalau aku salah, mereka semua akan mati, Ren. Aku nggak sanggup biarkan itu. Tapi kalau kau lanjut,
kau bisa ikut mati. Faris menatapnya dengan tenang, senyum kecil muncul di bibirnya. Mati dalam tugas bukan tragedi, Ren. Tragedi itu kalau aku hidup, tapi membiarkan orang lain binasa karena aku takut. Reno tercekat. Ia ingin memprotes, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Di hadapan Faris yang berdiri tegak di ruang sempit itu, ia seperti melihat sosok yang tak lagi digerakkan oleh keberanian biasa, melainkan oleh iman. Pesawat berguncang kecil. Dari interkom di atas kepala terdengar suara pilot, kali ini jelas terguncang oleh tekanan. Seluruh kru, kami kehilangan sistem autopilot selama beberapa menit. Siapkan penumpang untuk kemungkinan darurat. Reno menatap Faris dengan panik. Kau dengar itu? Kita harus ke atas. Sekarang. Tunggu. Faris mengangkat tangan. Kalau sistem autopilot gagal, itu bisa jadi akibat gangguan listrik dari alat ini. Mungkin mereka saling tersambung. Ia menunduk, memeriksa dinding di sebelah kiri tempat kabel utama melewati lapisan logam. Ada jalur kabel besar yang menembus ke atas, menuju area mesin. Di antara kabel itu, ada satu konektor baru, warnanya berbeda dari instalasi pabrikan, abu kusam, tak berlabel. Faris menyentuhnya perlahan, merasakan panas aneh yang mengalir. Ini dia, gumamnya. Ini yang ngacauin sistem utama pesawat. Jangan disentuh, Riz, seru Reno. Tapi Faris sudah menarik senter, memeriksa titik sambungan. Di sisi bawah konektor, ada sekrup kecil berkarat dan kabel hitam tipis yang mengarah ke tas logam pertama. Rantai sistem itu memang nyata. Alat itu menyalurkan sinyal ke mesin utama. Faris menggigit bibirnya, berpikir cepat. Jika ia putuskan kabel itu secara sembarangan, arus listrik bisa melonjak ke sistem kendali pesawat. Tapi jika dibiarkan, bisa saja sinyal pemicu tetap mengalir dan mengaktifkan bom secara otomatis. Ia menatap jam di pergelangan tangan, waktu berjalan cepat, sementara oksigen terasa makin menipis. Ren, katanya dengan nada pelan tapi mantap, aku butuh kau pergi ke depan. Laporkan ke kapten bahwa aku di sini, dan suruh mereka siapkan penurunan darurat. Kalau ini gagal, pesawat bisa kehilangan daya total. Reno menatapnya, matanya membulat. Kau mau apa? Faris menatap konektor itu lama, lalu menjawab dengan lirih, putuskan rantainya. Sekaligus, dengan satu langkah. Riz, jangan gila. Itu bisa nyetrumu sampai mati. Faris tersenyum kecil, wajahnya tenang tapi matanya bergetar karena kesadaran akan risikonya. Kalau nyawaku jadi tebusan untuk mereka, aku rela. Aku cuma minta satu hal, kalau aku nggak sempat keluar, tolong sampaikan pada keluargaku, aku kerja dengan jujur, bukan untuk pujian, tapi karena aku ingin pulang dalam ridha Allah. Reno menatapnya lama, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin menahan Faris, tapi kaki dan suaranya tak sanggup bergerak. Ia hanya mengangguk, lalu perlahan naik ke atas tangga, meninggalkan sahabatnya dalam ruang sempit yang kini terasa seperti liang ujian. Ketika pintu menutup, Faris menarik napas panjang. Ia menatap kabel yang berdenyut lemah seperti urat hidup. Ia tahu satu sentuhan bisa jadi akhir segalanya. Tapi di dalam hatinya, ada ketenangan yang aneh, seolah badai di luar hanyalah gema kecil dibandingkan badai yang sudah reda di dadanya. Ya Allah, bisiknya, aku tak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin jadi hamba MU yang melakukan apa yang benar. Ia mengambil tang isolasi, memegang kabel itu dengan kuat. Dari arah luar terdengar kilat menyambar, mengguncang pesawat lagi.
Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia menunduk, menempelkan keningnya sebentar ke dinding logam, seperti bersujud terakhir di bumi sebelum menyerahkan nasibnya di langit. Suara mesin pesawat meraung keras, tanda badai semakin dekat. Tapi suara itu justru menenangkan Faris, seperti zikir panjang yang mengiringi tekadnya. Ia mengangkat tangan, menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Dengan satu gerakan cepat, ia memotong kabel hitam itu. Seketika percikan api menyambar, suara letupan keras terdengar, cahaya putih membutakan ruangan. Faris terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam dinding logam. Hening menyusul sesudahnya, hening yang begitu panjang hingga hanya suara napas beratnya yang terdengar. Udara terasa panas, tapi lampu-lampu di sekitarnya perlahan kembali normal. Getaran pesawat berkurang, dan dari interkom samar terdengar suara pilot. Sistem kembali aktif. Autopilot menyala kembali. Faris membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi senyum muncul di wajahnya yang penuh debu. Tangannya gemetar, tapi masih hidup. Ia menatap ke langit-langit ruang bagasi dan berbisik lemah, "Engkau tak pernah meninggalkanku, Allah." Dalam cahaya redup itu, ia mencoba bangkit, tapi kakinya lemah. Segalanya berputar di kepalanya. Ia menatap dua tas logam yang kini benar-benar padam, dan untuk pertama kalinya sejak pesawat lepas landas, udara terasa utuh, tenang, meski hanya sesaat. Suara mesin pesawat meraung seolah langit sedang menjerit. Guncangan datang bertubi-tubi, membuat tubuh Faris yang masih tergeletak di lantai ruang bagasi terpental perlahan ke sisi dinding. Udara terasa menipis, dan napasnya menjadi berat. Debu logam beterbangan, cahaya senter yang jatuh tadi masih berkedip lemah di ujung ruangan. Setiap kedipan seperti menghitung sisa kesadarannya. Tapi di tengah semua kekacauan itu, Faris masih hidup. Masih bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu melawan deru badai di luar. Reno muncul di ambang pintu, wajahnya pucat dan basah oleh keringat. "Faris!" serunya panik, menuruni tangga dengan terburu. Ia berlutut di samping Faris, memegang bahunya. "Astaga, kau berdarah. Kau harus ke atas sekarang, cepat." Faris membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi ia masih bisa tersenyum samar. "Semuanya aman?" Reno mengangguk cepat, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Ya, sistemnya mati total. Pesawat stabil lagi. Kapten bilang autopilot sudah kembali. Kau berhasil, Riz. Kau benar-benar berhasil." Tapi Faris hanya menatap langit-langit ruang bagasi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi kau izinkan aku jadi perantara keselamatan mereka." Namun belum sempat ia menjawab, getaran lain datang. Lebih lembut, tapi terasa seperti ancaman. Lampu kabin redup lagi. Suara petir terdengar begitu dekat, membuat logam pesawat bergetar. Reno menatap ke sekeliling, wajahnya tegang. "Kita belum keluar dari badai. Kapten bilang awan petir masih mengurung jalur penerbangan. Kita harus segera naik." Faris mencoba berdiri, tapi lututnya lemah. Luka di lengannya mengucurkan darah tipis. Ia memegangi dinding, menahan tubuhnya yang limbung. "Aku baik-baik saja," katanya pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Reno mencoba menopangnya, tapi Faris menolak dengan gerakan halus. "Biarkan aku sendiri sebentar." Reno menatapnya bingung. "Kau mau apa lagi?"
Faris menatap ruangan itu, 2 tas logam yang kini mati total, dinding pesawat yang dipenuhi bekas percikan api. Lalu ia menatap ke atas, ke arah langit yang tak terlihat. Aku mau sujud. Reno tertegun. Sujud? Sekarang? Di sini. Faris mengangguk. Disinilah tempat yang paling layak untuk itu. Karena di tempat inilah, aku benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Tanpa menunggu lagi, ia menurunkan tubuhnya perlahan ke lantai logam yang dingin. Suara mesin masih menggema, tapi semua itu perlahan lenyap di telinganya. Ia menunduk, meletakkan dahinya di lantai yang kotor oleh abu dan debu. Dalam posisi sujud itu, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Hanya ada dirinya dan Allah. Ya Allah, bisiknya lirih, aku bukan orang yang kuat. Aku hanya hamba MU yang takut. Tapi kau beri aku keberanian untuk melakukan ini, padahal aku tahu, aku tak pantas menyelamatkan siapapun. Aku tahu engkau yang menahan langit agar tak runtuh, bukan tanganku, bukan kekuatanku. Jika hari ini adalah hari terakhirku, maka terimalah sujud ini sebagai bukti bahwa aku percaya hanya engkau yang berkuasa atas hidup dan matiku. Suara angin menderu di luar, seolah menjawab doanya. Petir menyambar lagi, dan cahaya putih menembus celah pintu bagasi, memantul di wajahnya yang tenang. Reno berdiri mematung, dadanya sesak melihat pemandangan itu. Seumur hidup, ia belum pernah melihat seseorang bersujud dengan ketulusan sekeras itu, di tengah ketakutan, di tengah ancaman maut. Bukan untuk keselamatan diri, tapi untuk menyerahkan segalanya pada Pencipta. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar dari luar dinding pesawat. Cahaya menyambar diikuti bunyi logam yang bergetar keras. Reno langsung berlari ke arah tangga. Faris. Ada sesuatu di luar. Tapi Faris masih di posisi sujudnya, tak bergerak. Reno panik, berusaha menariknya berdiri. Riz. Ayo. Ini berbahaya. Namun tepat saat Reno menyentuh bahunya, cahaya besar dari petir menerobos masuk melalui sambungan logam di dinding. Suaranya memekakkan telinga. Seluruh kabin bergetar seperti dihantam gelombang raksasa. Reno terhempas ke samping, sementara Faris tetap diam di posisi sujudnya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Kilat yang menyambar logam itu seolah menyebar ke arah tas logam yang telah padam. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, dan lalu padam. Hening. Asap tipis melayang, udara panas menyelimuti ruangan. Reno terbatuk, merangkak ke arah Faris yang kini terbaring miring. Wajah Faris tenang, matanya setengah terpejam, bibirnya masih bergerak pelan, seperti melafalkan doa. Allah, lindungi mereka, suaranya hampir tak terdengar. Reno mengguncangnya perlahan, panik. Riz, bangun. Kita harus ke atas. Tapi Faris tetap diam, matanya tertutup sempurna sekarang. Reno menatapnya, lalu menatap sekeliling ruangan yang kini gelap total. Tidak ada lagi suara klik, tidak ada lagi lampu merah, semuanya padam. Pesawat perlahan menembus keluar dari awan hitam, sinar matahari mulai menembus dari sela-sela jendela kecil di kabin atas. Reno mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ia duduk di samping Faris, lalu menunduk. Dalam keheningan itu, ia merasa ruangan ini bukan lagi tempat bahaya, tapi tempat sakral, tempat seseorang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dari pengeras suara, suara kapten terdengar serak tapi lega, kita keluar dari badai. Sistem pesawat stabil. Kita akan melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Reno mengangkat pandangannya ke atas,
lalu menatap Faris yang masih terbaring dengan ekspresi damai. "Kau dengar itu, Riz?" katanya lirih. "Kau berhasil. Kita selamat." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Di antara suara mesin yang mulai menurun, ia mendengar gema lembut doa Faris terulang dalam pikirannya. "Ya Allah, jadikan aku penyelamat, bukan korban." Dan saat itu juga, Reno tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, langit telah mencatat keberanian seorang pramugara yang diremehkan, tapi hatinya mengguncang langit dengan satu sujud. Suara roda pesawat berderit pelan saat menembus lapisan awan terakhir. Cahaya matahari yang baru muncul dari ufuk timur menembus kaca jendela, menimbulkan siluet lembut di wajah penumpang yang ketakutan. Di antara mereka ada yang berdoa, ada yang menangis, dan sebagian lain hanya bisa menatap kosong ke depan, belum percaya bahwa mereka masih hidup. Di kokpit, suara pilot bergetar saat memberi instruksi terakhir. Kru bersiap untuk pendaratan darurat. "Pegang erat, jangan panik." Kabin hening. Hanya suara mesin yang menderu seperti desahan panjang setelah badai. Reno berdiri di dekat tangga menuju ruang bagasi, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap pintu yang baru saja menutup, di baliknya Faris masih terbaring di sana, dalam keheningan yang sulit ia cerna. Matanya basah, tapi ia menahan tangis. Ada sesuatu yang menekan di dadanya, antara kehilangan dan rasa hormat yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dengan langkah goyah, ia kembali ke lorong kabin, memastikan sabuk pengaman setiap penumpang. Beberapa orang menatapnya dengan wajah pucat, seolah menanyakan tanpa kata, "Apakah kita akan selamat?" Reno menelan ludah, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. "Tenang, kita sudah melewati yang terburuk. Allah bersama kita." Kalimat itu keluar begitu saja, dan entah mengapa, saat ia mengucapkannya, dada yang sempit itu terasa sedikit lapang. Dari jendela, terlihat daratan yang perlahan muncul di bawah. Jalur panjang landasan bandara terhampar, dikelilingi kabut tipis pagi hari. Pesawat bergetar keras ketika mulai menurunkan ketinggian. Penumpang serentak menunduk, sebagian merapatkan tangan ke dada. Di kokpit, kapten memegang kemudi dengan tangan gemetar, mencoba menjaga keseimbangan di tengah sistem yang belum sepenuhnya pulih. "Flap manual aktif," ucap kopilot dengan suara tegang. "Kita kehilangan satu sistem roda, tapi masih bisa mendarat di dua sisi." "Bismillah, kita harus coba," balas sang kapten, matanya tajam menatap ke depan. Faris, yang masih berada di bawah, perlahan membuka matanya. Suara gemuruh pesawat terasa seperti gema jauh di telinganya. Pandangannya kabur, tapi samar-samar ia melihat cahaya dari celah kecil di dinding pesawat. Udara kini lebih sejuk, badai telah pergi. Ia merasakan darah di lengannya, tapi juga merasakan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mengerja perlahan, lalu berbisik lemah, "Sudah selesai, ya Allah?" Namun tubuhnya lemah. Ia hanya mampu menatap ke langit yang menembus dari sela logam, dan di sana, seolah ia melihat bayangan samar, langit biru cerah yang tak lagi bergemuruh. Pesawat mulai bergetar lebih keras. Roda utama menyentuh landasan. Suara gesekan logam dengan aspal menggema di seluruh kabin, memekakkan telinga. Penumpang berteriak serentak, kursi-kursi bergetar, sebagian masker oksigen terlepas dari tempatnya. Kapten berjuang menahan kemudi agar pesawat tak berbelok ke sisi kiri, di mana roda tambahan gagal terbuka. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, pesawat berlari di atas landasan dengan satu sisi miring. Asap mulai keluar dari sayap kiri akibat gesekan, dan bau karet terbakar memenuhi kabin. Reno berpegangan pada pegangan pintu, matanya terpejam,
bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Ya Allah, lindungi kami. Dan kemudian, boom, suara ban meledak. Pesawat terguncang keras ke samping, tapi sang kapten berhasil menahan arah. Badan pesawat meluncur sejauh 200 meter, hingga akhirnya berhenti dengan suara logam berat yang menyeret tanah. Hening. Lalu suara tangis pecah. Beberapa penumpang mulai bersujud di lantai kabin, sebagian lainnya menatap sekeliling dengan mata tak percaya. Reno membuka matanya perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik napas panjang, lalu berlari ke depan, membantu membuka pintu darurat. Udara pagi menyergap masuk, membawa aroma tanah basah dan kehidupan yang baru saja dikembalikan. Satu persatu penumpang dievakuasi. Suara sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Di antara hiruk-pikuk itu, Reno berhenti sejenak di tengah lorong, menatap ke arah belakang pesawat. Ia tahu, masih ada satu orang yang belum naik ke permukaan. Dengan langkah cepat ia turun kembali ke ruang bagasi. Udara di sana masih hangat, bau logam dan asap belum hilang. Faris masih di tempatnya, terbaring dengan posisi tubuh sedikit miring, wajahnya tenang, seperti sedang tertidur. Reno berlutut di sampingnya, menyentuh bahunya pelan. Faris, pesawatnya sudah mendarat, kita selamat. Kau dengar? Tidak ada jawaban. Tapi di bibir Faris masih tersisa senyum kecil. Senyum yang tidak dibuat oleh kebahagiaan duniawi, melainkan oleh kepasrahan mutlak pada sesuatu yang lebih tinggi. Reno menunduk, suaranya parau. Kau tahu, semua orang di atas sana bilang, kau pahlawan. Tapi aku tahu, kau tak pernah ingin disebut begitu. Kau hanya ingin jadi orang baik. Air matanya jatuh ke lantai logam, bercampur dengan debu. Dan hari ini, kau membuktikan bahwa orang baik itu tak butuh tepuk tangan. Cukup ridha Allah. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah cahaya matahari yang kini menembus ruang kecil itu. Udara terasa hangat. Reno merasakan sesuatu di hatinya berubah. Semua ejekan yang pernah ia lontarkan, semua kesombongan kecil yang dulu ia pelihara, lenyap, tertelan rasa malu dan haru. Ia menyadari betapa selama ini dirinya buta terhadap makna keberanian sejati. Suara langkah-langkah petugas datang dari arah tangga. Semua sudah dievakuasi. Ada korban di sini, teriak salah satu dari mereka. Reno menoleh, lalu mengangguk pelan. Satu. Tapi dia bukan korban, dia penyelamat. Mereka menurunkan Faris dengan hati-hati. Saat tubuhnya dibawa keluar, cahaya matahari pagi menimpa wajahnya yang tenang. Para penumpang yang berdiri di landasan menatap pemandangan itu dengan air mata mengalir. Seorang ibu tua menutup mulutnya, seorang anak kecil yang tadi menangis berlari ke arah ibunya sambil menunjuk. Itu Mas yang bantu aku pas aku takut, Ma. Hening menyelimuti landasan saat semua orang menyaksikan tubuh Faris dibawa melewati mereka. Beberapa penumpang spontan menundukkan kepala, sebagian menengadahkan tangan, berdoa dalam diam. Reno berjalan di belakang tandu itu, langkahnya berat tapi mantap. Dalam hatinya, ada suara yang bergetar lembut, suara yang dulu ia remehkan tapi kini ia percayai sepenuhnya, keselamatan datangnya dari Allah, bukan dari mesin. Udara pagi terasa berbeda. Bukan sekadar udara yang mereka hirup setelah lolos dari maut, tapi napas baru yang mengingatkan mereka betapa kecilnya manusia di hadapan takdir. Langit pagi di bandara itu berangsur terang, tapi di antara para penumpang yang selamat, suasana masih terasa berat. Sirene ambulans mengiringi peneratan darurat yang akhirnya berakhir tanpa korban besar. Petugas berlalu lalang,
mengurus luka-luka kecil dan menenangkan orang-orang yang masih syok. Di tengah hiruk-pikuk itu, tandu yang membawa Faris berhenti di bawah sinar matahari. Wajahnya tetap tenang, seolah tertidur dalam damai. Reno berdiri di samping tandu itu, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ia tidak menangis keras, air matanya mengalir diam, menuruni pipinya tanpa suara. Setiap napasnya terasa berat, setiap detak jantung seperti mengingatkan satu hal, bahwa keberanian bisa lahir dari kesunyian, dari keyakinan yang tak terlihat. Seorang petugas mendekat, memeriksa tubuh Faris dengan hati-hati. Saat membuka saku seragamnya, tangan petugas itu berhenti. Ia menarik keluar sebuah mushaf kecil berwarna hijau tua, ujungnya gosong sedikit akibat panas dari ruang bagasi. Reno langsung mengenalinya. Itu mushaf yang selalu dibawa Faris kemanapun. Mushaf yang dulu sering jadi bahan ejekan, buku kecil yang menurut sebagian orang tak pantas dibawa di langit, tapi bagi Faris, itulah pelindung sejatinya. Petugas menyerahkan mushaf itu pada Reno. Ini milik almarhum, sepertinya sangat berharga. Reno menerimanya dengan tangan gemetar. Begitu kulitnya menyentuh sampul mushaf itu, seolah ada arus lembut yang menyusup ke dadanya. Ia membuka perlahan, halaman-halaman yang sedikit basah masih memancarkan aroma kertas tua yang menenangkan. Di sela lembaran itu, ada selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Reno membuka lipatannya dengan hati-hati. Tulisan tangan itu jelas milik Faris, dengan huruf tegak dan halus. Jika suatu hari aku tak pulang, jangan tangisi kepergianku. Aku sudah pulang lebih dulu pada Yang menciptakan langit. Aku tak takut mati di langit, karena langit adalah tempat aku belajar bahwa tak ada yang lebih tinggi dari Allah. Jika kau menemukan ini, sampaikan pada siapapun yang masih menertawakan iman, bahwa iman bukan pelarian, tapi kompas yang menuntun langkah, bahkan di tengah badai. Reno menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Air matanya tumpah, tapi bukan sekadar karena kehilangan, melainkan karena penyesalan yang begitu dalam. Ia teringat semua hari ketika ia menertawakan Faris, semua kali ia menganggap doa hanya kebiasaan kosong. Tapi sekarang, di hadapannya, bukti bahwa doa bisa menjadi pelindung nyata, terletak pada tubuh seseorang yang berani mati agar orang lain hidup. Reno memeluk mushaf itu kuat-kuat di dada. Maafkan aku, Riz, maafkan aku yang dulu buta. Di sisi lain, awak kabin lain berkumpul, beberapa menangis, beberapa hanya terdiam dengan pandangan kosong. Bu Mira, pramugari senior yang dulu menyayangi Faris seperti anak sendiri, berlutut di dekat tandu. Tangannya gemetar saat membelai rambut Faris yang masih lembab. Kau benar, nak, ketulusan memang tidak butuh panggung. Lihat, semua mata kini menyadari siapa kau sebenarnya. Saat ambulans menyalakan sirenenya lagi, membawa Faris menuju rumah sakit untuk pemeriksaan terakhir, Reno berjalan di belakangnya. Dalam langkah-langkah berat itu, pikirannya dipenuhi kenangan, senyum Faris setiap pagi sebelum briefing, caranya menyapa penumpang dengan tulus, dan kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum badai, keselamatan datangnya dari Allah, bukan dari mesin. Kata-kata itu kini menggema di kepalanya, lebih kuat dari suara apapun. Ia berhenti di tengah landasan, menatap langit biru yang perlahan terbuka. Awan-awan gelap telah pergi, digantikan sinar lembut matahari yang menembus dari timur. Angin berhembus, membawa debu ringan yang seolah menjadi salam terakhir dari langit untuk mereka yang masih di bumi. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian itu tersebar di seluruh negeri. Headline di layar televisi dan media sosial dipenuhi dengan satu nama, Faris Al-Hadi, pramugara yang menyelamatkan ratusan nyawa di udara. Namun, mereka yang mengenalnya tahu,
Faris tidak pernah menginginkan gelar pahlawan. Ia hanya ingin menjadi hamba yang taat pada tugasnya, kepada manusia, dan terutama kepada Allah. Reno menghadiri pemakaman itu dengan pakaian hitam dan wajah tanpa senyum. Ia berdiri paling belakang, tidak berani mendekat ke liang lahat hingga semua orang pergi. Saat semua berlalu, ia melangkah perlahan, mendekati pusara yang masih basah oleh tanah baru. Ia meletakkan mushaf kecil itu di atas nisan, dengan lipatan surat yang tadi ia temukan di dalamnya. "Ini milikmu, Riz," bisiknya pelan. "Tapi suratmu, surat itu milik dunia." Ia menunduk lama, lalu berlutut. Udara sore membawa aroma tanah dan bunga yang baru diletakkan. Reno menatap ke langit, matanya basah. "Kau tahu," katanya lirih, "aku akhirnya paham kenapa kau selalu terlihat tenang. Karena kau tak pernah berjuang untuk dilihat, tapi untuk didengar Allah." Angin bertiup pelan, membuat beberapa halaman mushaf terbuka. Salah satunya berhenti di satu ayat, dan Reno membaca lirih. "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkannya." Tubuhnya bergetar, air mata jatuh lagi, tapi kini bukan air mata kesedihan. Ada kedamaian yang aneh, seperti sebagian dari keikhlasan Faris telah menular padanya. Ia menatap ke langit yang kini benar-benar jernih, lalu menutup mata sambil berbisik, "Terima kasih, Allah, sudah menunjukkan kami makna keberanian sejati." Reno bangkit perlahan, meninggalkan pusara itu dengan langkah tenang. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menatap sekali lagi ke arah nisan yang bertuliskan nama Faris, lalu berkata pelan, "Kau dulu diremehkan, Riz. Tapi lihatlah, Allah yang meninggikanmu."